Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, di Intellectual Review. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2009 dan tentunya dibintangi oleh beberapa aktor ternama. Salah satunya Amir Khan dengan judul film Tiga Idiot. Film ini menceritakan tentang persahabatan tiga pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa baru di kampus teknik ternama. Selain menceritakan sebuah persahabatan, di film ini juga disisipi sebuah kisah romantisme dan aksi kocak. Pokoknya komplit deh dan membuat kalian tidak menyesal menontonnya. Saya berkali-kali menontonnya, tapi tidak pernah membuat saya bosan. Penasaran akan kisahnya? Yuk kita langsung cabut ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut, silahkan ditekan tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Film ini diawali dengan sebuah pesawat yang hendak lepas landas, di mana di dalam pesawat, terlihat Farhan sedang mengangkat handphone genggamnya. Farhan yang mendapatkan kabar penting berencana membatalkan perjalanannya, sedang pesawat yang ditumpanginya mau lepas landas, tidak mau ambil pusing, dia pun berpura-pura pingsan. Kalian pasti tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya, dia pun buru-buru cabut meninggalkan bandara. Kemudian scene berlanjut, pada sebuah mobil, Farhan dan temannya sedang terburu-buru menuju sebuah lokasi. Ia adalah Raju, salah satu sahabatnya Farhan. Setelah sampai di lokasi yang dituju, mereka tidak menemukan Rancu, seorang sahabat yang sudah lama mereka cari. Dan dari sini, film pun dimulai. Imperial College of Engineering merupakan kampus teknik ternama sekaligus tempat diawalinya sebuah persahabatan dari tiga mahasiswa, dengan latar belakang dan kisah yang berbeda untuk dapat masuk ke kampus tersebut. Farhan yang menyukai fotografi, dia dipaksa ayahnya untuk mengambil jurusan teknik. Kemudian, Raju adalah seorang mahasiswa yang berlatar belakang dari keluarga miskin, sedang Rancu seorang mahasiswa dengan keluarga kaya yang memiliki pola pikir yang unik tentang kuliah. Keesokan malamnya, sebagai mahasiswa baru, kita diperlihatkan sebuah ritual ospek dengan ritual yang cukup asing bagi kita, memperlihatkan sebuah celana dalam disertai dengan stempel, sebagai tanda telah mengikuti ospek. Tak lama kemudian, Ranco pun datang. Dia pun tak luput dari kejahilan para seniornya. Berbeda dari mereka semua, Ranco lantas buru-buru cabut masuk ke kamarnya. Seniornya yang mengancam akan mengencingi pintu kamarnya, lantas dia mempraktekkan ilmu fisikanya dengan mengerjai balik senior tersebut, kapokon. Dia adalah Dr. Viru, seorang rektor yang sangat disiplin, manusia super kompetitif. Mereka menyebutnya Virus. Dia pun mulai berceramah panjang lebar di hadapan mahasiswa baru. Saat sudah selesai memberikan sambutan pertamanya, sebagai mahasiswa yang kritis, lantas Ranco menyanggahnya dengan sebuah pertanyaan di luar nalar dan membuat Virus berhutang jawaban padanya. स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? Get back to you on this. Sekelas rektor saja dibuat mati kutu oleh dia, apalagi sekelas dosen. Mungkin kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada scene selanjutnya, Rancu yang sedang mengikuti pelajaran pertamanya, tampaknya dia terlihat senang. Saat diberikan sebuah pertanyaan oleh dosennya, ia lantas memberikan jawaban yang kontekstualis. Sederhananya, jawaban tentang keadaan, situasi, tanpa terpaku pada teks atau buku. Mendengar hal itu, dosennya malah menolak. Lantas dia disuruh keluar. Tapi saat hendak mau keluar, dia balik lagi dan memberi jawaban sesuai yang ada di buku, dan seketika, dosennya terlihat diam kebingungan alias mati kutu. Dia adalah korban kedua atas kejeniusan Rancu. Idiot. Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrative, non-illustrative, of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. Di tempat lain, Joy Lobo yang sedang memohon pada Pak Virus untuk melihat hasil karyanya, namun ditolak olehnya, membuat dia frustasi sambil meluapkan emosinya dengan bernyanyi. Sedang Rancu menyelesaikan drone buatan Joy Lobo, namun saat hendak memberikan kejutan, tiba-tiba, Joy Lobo mati dalam keadaan bunuh diri. Kemudian Rancu berdebat sambil meluapkan kekesalannya pada Virus dan menyalahkan sistem kampusnya, yang terlalu mengutamakan aturan dan pola pembelajaran yang hanya fokus pada nilai. Tak heran,
jika kedapatan mahasiswa mati bunuh diri, salah satunya Joy Lobo, sampai-sampai virus membawanya ke ruang kelas, saking kesalnya Kalia, hahaha, saat dia menulis sebuah kata dan menyuruh mereka untuk menemukan kata tersebut. Maka terjadilah sebuah lomba untuk mencari siapa yang terbaik. Rupanya Rancu hanya mengetes mereka, dan menyindir sistem yang selama ini dibanggakan oleh virus. टाइम अप। ये सवाल पूछा, नहीं ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। मजा रेस में लग गए फरहान और राजू। Kemudian scene berpindah, Rancu yang sedang asik mengobrol, tiba-tiba, dia melihat seorang perempuan yang menarik perhatiannya yang bernama Pia. Tanpa lama-lama, dia langsung cabut menyapanya dan memberikan sebuah nasihat gratis, yaitu untuk meninggalkan tunangannya sambil memperlihatkan aksi konyolnya. Melihat aksi konyolnya, ia lantas memberitahu ayahnya, virus, dan tiba-tiba ketiganya pun kaget. Pia pun memberikan nasihat gratisnya pada Rancu sebagaimana yang dia lakukan padanya. फ्री एडवाइस है, लेना है तो लो। Catur adalah mahasiswa yang ingin selalu menjadi yang terbaik. Ia bisa dibilang 11-12-nya virus. Dia terpilih untuk berpidato dan menulis pidatonya dalam bahasa India murni, agar bisa mendapatkan perhatian virus. Selang beberapa waktu, dengan akal jahilnya, Rancu mengubah isi teks pidato tersebut. Catur yang tidak mengetahuinya, dengan penuh percaya diri, berpidato di depan para hadirin tak terkecuali Pak Virus, dan membuat Pak Virus malu bin kesal olehnya. Setelah mengetahuinya, Catur lantas menemui Ranco dan membuat perjanjian. Dia mengatakan, 10 tahun yang akan datang, siapa yang akan menjadi yang terbaik di antara kita? 10 साल के बाद इसी स्टेशन पे वापस आएंगे। Keesokan malamnya, terlihat Rancu sedang membawa ayahnya Raju ke sebuah rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor. Bahkan dia mengendarai motornya sampai masuk ke ruangan darurat. Emang gak ada otak nih Bang Rancu ya? Tiba-tiba, Raju datang sambil marah-marah padanya, karena sudah membawa ayahnya yang sedang sakit stroke dengan sepeda motor. Berkat aksi nekat Rancu, ayahnya tertolong. Raju menyesalinya dan berterima kasih padanya. Melihat emosional persahabatan mereka, Pia terlihat sumringah pada Bang Rancu. Selain cerdas dan peka, Bang Rancu ini juga jago membuat hati Neng Pia tambah kesemsem. Rancu yang tidak peduli dengan nilai, rupanya nilai ujiannya menjadi yang tertinggi, sedang Catur terlihat kesal tidak menjadi yang terbaik. Selang beberapa waktu, mereka semua berpose dengan tempat duduk berdasarkan peringkat nilai mereka. Kemudian scene berlanjut, setelah sampai di sebuah rumah, Farhan serta Raju lantas tidak menemukan si idiot, namun mereka terlihat kaget melihat foto kuliahnya tanpa foto Rancu. Membuat mereka terlihat kebingungan, tak mau ambil pusing. Kemudian mereka mendatangi rumah tadi dan menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi. Dari sini, fakta identitas Rancu terungkap. Rancu, sebenarnya adalah nama dari majikannya, karena dia mempunyai keinginan kuat untuk belajar, sedang kedua orang tuanya meninggal, membuat dia tidak bisa sekolah. Lantas dia memakai seragam majikannya untuk belajar di sekolah. Kemudian majikannya menyuruh dia untuk menyelesaikan belajarnya, sampai mendapatkan ijazah insinyur. Ini seperti simbiosis mutualisme, sederhananya sama-sama menguntungkan. Rancu mendapatkan ilmu, sedang majikannya mendapatkan ijazah. Setelah mendengar ceritanya, membuat Farhan semakin kagum pada si idiot itu. Dia kuliah hanya untuk belajar sedang yang lain, hanya untuk mendapatkan ijazah. Kemudian scene berpindah, di mana terlihat Rancu dan CS-nya sedang dalam keadaan mabuk. Meskipun ketiganya mabuk, namun Rancu masih memberikan kata-kata motivasi pada keduanya. Lakukanlah apa yang kalian sukai, kira-kira demikian. Mengucapkan sangat mudah tapi sulit untuk menjalaninya. Lantas dia ditantang oleh kedua sahabatnya, untuk mengungkapkan perasaannya pada Pia, dan dia pun membelinya saat itu juga. Dia lantas menemui Pia, dan mengungkapkan perasaannya. Sedang di luar, kedua sahabatnya mengencingi pintu rumah, dan membuat Pak Di Virus terbangun. Atas perbuatannya tadi malam, Raju dipanggil oleh Virus ke ruangannya, dan menyuruh dia untuk menulis surat drop out. Sontak saja, dia kaget dan memohon untuk memaafkannya.
Kemudian Pak Virus ini memberikan sebuah pilihan, dengan menulis nama Rancu pada surat tersebut. Nah ini, malah tambah pusing lagi, ini bukan simbiosis mutualisme lagi, tapi seperti buah si malakama saja, maju kena, mundur kena, otaknya sedang berkecamuk, dia lantas melompat dari lantai 3, dengan maksud bunuh diri. Kemudian scene berpindah, di sebuah rumah sakit, di mana terlihat Raju, sedang terbaring dalam keadaan lumpuh dan hanya bisa mendengar. Kemudian Rancu dan Farhan berusaha untuk menghiburnya dengan berbagai cara, sekalipun itu kata-kata bohong, asal dia bisa menggerakkan tubuhnya. Selang beberapa waktu, tubuhnya pun mulai bergerak. Pada scene selanjutnya, Farhan dan Raju terlihat senang dan memperlihatkan celana dalamnya pada Rancu, sebuah ritual penghormatan, karena keduanya telah berhasil meraih mimpinya. Sedang di tempat lain, Virus yang kalah taruhan membuat kumis kesayangannya harus dicukur. Kemudian Farhan dan Raju melanjutkan misi pencariannya. Mereka rela membuat pesawat mendarat darurat, nyaris membuang abu jenazah, dan menculik Pia yang hendak mau menikah. Semua itu mereka lakukan, hanya demi si idiot Rancu. Pada sebuah ruangan, Rancu dan Farhan terlihat mensabotase berkas ujian, sedang di luar, Virus terlihat tergesa-gesa. Dia berencana untuk menggagalkan ujian Nahiraju, dengan membuat soal khusus untuknya. Dia tidak terima atas kekalahannya, kemudian keduanya memberikan kertas soal tersebut. Selang beberapa waktu, Virus pun datang, dan memarahi mereka, sambil memukul Rancu. Bahkan, Virus mendrop out mereka semua, dan akan mempolisikan mereka. Kemudian scene berpindah, pada sebuah ruangan, Mona terlihat mau melahirkan. Karena di luar terjadi banjir, membuat dia dibawa oleh Rancu ke sebuah ruangan. Karena alat medisnya tidak ada, membuat Mona tak sadarkan diri. Kemudian, Pia memperlihatkan alat medis pompa hisap pada Rancu. Sedang di tempat Rancu, alat tersebut tidak ada. Rancu yang tidak kehilangan akal, lantas dia membuat alat pompa hisap, dari pompa hisap debu. Lalu, dia berhasil mengeluarkan bayi tersebut. Tapi, sejenak, mereka terlihat kaget, karena tidak mendengar suara tangisan bayi. Beberapa menit kemudian, keajaiban pun datang. Mereka terlihat bahagia mendengar suara tangisan bayi. Selang beberapa waktu, Rancu yang hendak meninggalkan kampusnya, dia dicegat oleh Virus. Virus lantas memberikan jawabannya, atas pertanyaan Rancu dulu, sebuah pertanyaan di awal pertemuan keduanya. Lalu, dia mewariskan pena turun-temurunnya pada Rancu, menandakan Rancu adalah murid terhebatnya. Siapa sangka, di saat semuanya senang karena kelulusannya, Rancu lantas meninggalkan mereka, dan memenuhi janjinya pada majikannya, dan saat itulah, awal mula Farhan dan Raju kehilangan Rancu. Pada sebuah desa, terdapat sebuah sekolah teknik, di mana di sekolah tersebut, membebaskan semua murid untuk berkreasi, tanpa terpaku pada aturan. Kemudian, terlihat dua orang anak kecil, yang sedang mengerjai catur, dengan sebuah alat, seperti alat yang pernah digunakan Rancu dulu. Lalu Farhan bertemu dengan seorang pria, rupanya pria tersebut, adalah asisten dari Rancu, yang bernama Milimeter. Sontak saja, mereka kaget, sampai-sampai mereka tak mengenalinya. Kemudian, Pia pergi mencari Rancu, dengan memakai skuter. Akhirnya, dia menemukan Rancu, dan memberikan sebuah ciuman mesra padanya. Sedang kedua sahabatnya, terlihat senang, dengan menghampirinya, dan menghajar Rancu, karena sudah menghilang lamanya. Di tengah-tengah kegembiraannya, tiba-tiba, Catur datang, dengan memberikan secari kertas, yang berisikan semacam deklarasi kekalahan Rancu pada Catur. Catur yang tidak tahu siapa sebenarnya Rancu, dengan pongahnya, dia pergi begitu saja. Saat hendak menuju mobilnya, Catur menerima telepon dari Punsuk Wangdu, seorang ilmuwan yang mempunyai 400 hak paten, yang selama ini ia bicarakan. Rupanya Punsuk Wangdu sendiri, adalah orang yang sering menjahilinya, yaitu Rancu. Dan kemudian, film pun selesai.
Cukup sekian pembahasan filmnya, terima kasih, dan salam diskusi dari saya.